RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Yo, tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi, Pak Haji. Oh iya, sehari-harinya apa? Saya kan pensiun Pak Haji. Tadinya dinas di mana? Tadinya saya guru SMP negeri. SMP negeri Iya, di Jakarta, Pak Haji, Cakung. di Cakung. Ya. Nah, terus sudah 1 tahun ini saya pensiun. Terus? Nah, jadi saya waktu itu Pak Haji bilang nggak usah usaha apa-apa itu kan udah capek, udah pensiun gitu ya Pak Haji. Nah, terus waktu itu saya masih tinggal di Cakung Pak Haji, deket tempat ngajar gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah pindah di Bekasi, di Babelan. Karena, Ibu sekarang tinggal di Bekasi di Babelan. iya, karena rumah direnovasi sudah alhamdulillah udah 90% lah Pak ya saya. Rumahnya di Babelan. Iya, udah direnovasi karena saya ngambil perumahan di situ Pak. Cuman ya alhamdulillah. Saya ambil 2 itu kapling ya Pak Haji. Alhamdulillah sudah direnovasi. Satu kapling itu berapa luas? Ada kelebihan sih, harusnya kan 60 ya Pak Haji. Cuman 60 meter tanahnya. ya, tapi ada kelebihan ke depan. Saya sekitar 80 lah, 80-an gitu. 80 Pak Haji. Jadi yang lain 60, ibu 80. Iya, ada kelebihan depan. Jadi buat halaman gitu Pak Haji. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga Pak Haji. Saya udah umroh kemarin Pak Haji. Diajak anak saya. Tiba-tiba anak saya tuh masuk kamar ya, ngajak saya, "Mama besok umroh ya," gitu. Terus Mbak, iya nanti Leli yang biayain gitu. Alhamdulillah anak saya ini kan Semua anaknya berapa? saya kan 10 Pak Haji. Anaknya 10. Iya. Dari berapa suami? 1 Pak Haji. 1. Iya, waktu itu suami, tapi mantan suami sudah ya Pak ya. Karena ya itulah. Maksudnya ibu dari 1 suami anaknya 10. Iya Pak. Setelah itu cerai. Iya, tapi karena suami saya itu Pak kelakuannya luar biasa Pak, tidak bertanggung jawab dan saya digantung-gantung waktu itu Pak. 10 anak. Iya. Itu lahirnya sesar apa normal? Yang terakhir sesar. Yang ke-10? Yang 1 sampai 9 normal. normal Pak. Wow. Alhamdulillah Pak, disyukuri aja, mungkin rahmat Allah. Anaknya 10 masih bersih tegang, akhirnya cerai. Karena waktu itu juga gini Pak, sebelum cerai juga dia sudah tidak bertanggung jawab. Contohnya nggak Sering tanggung jawab? pergi-pergi. Apa? Ya sering pergi-pergi, nggak pulang-pulang, nggak ngasih nafkah Pak. Nggak Kan ngasih ibu udah nafkah. dikasih peninggalan 10 anak, kurang apa? Iya, tapi Pak waktu itu luar biasa dia kelakuannya, sampai rumah dijual Pak. Saya ngontrak sama anak-anak. Ya alhamdulillah. Dengan 10 anak? Iya Pak. Tapi alhamdulillah anak saya sekarang udah, ya kan yang kecil aja udah Paling kuliah, besar ya, Pak. apa? Kelas berapa? Apa kegiatannya apa? Yang paling besar sudah nikah Pak. Nomor 2. Yang kedua sudah nikah. Nomor 3. Alhamdulillah. Nomor 3 belum Pak, yang kemarin ngajak saya umroh. Nomor 4. Nomor 4 sudah nikah, udah punya anak 1. Jadi saya Nomor punya 5. 1. Nomor 5 ya kerja ini Pak. Nomor 6. Kerja sambil kuliah. Nomor 7. Kerja sambil kuliah Pak. Nomor Alhamdulillah, 8. saya juga kerja sambil kuliah. Nomor 9. Iya, yang si adik juga kerja, belum kerja tapi kuliah aja Pak. Nomor 10. Kuliah. Oke. Iya Pak. Jadi ibu sekarang umurnya berapa? Saya 61 hampir 50 61 hampir 62 Pak. Karena Jadi lahiran sudah tahun pensiun. 60? 63. 63. Nah, saya memang kan ya itu Pak. Terus kepala sekolah saya waktu itu udah ibu proses aja. Karena ibu digantung gitu loh Pak. Terusnya nggak pulang-pulang kan, suami udah lama Pak nggak pulang-pulang, kita entah pokoknya ya intinya nggak tanggung jawab ya seperti itu. Rumah dijual coba Pak, orang Betawi itu, maaf ya, mohon maaf saya nggak ini. Nah ibu asli mana? Saya Klaten Pak. Jawa Klaten? Tengah. Iya Pak. Oh, Klatennya mana orang tuanya?
Wedi. Hah? Wedi Pak, wedi. Oh iya. Iya, alhamdulillah. Nah, terus Kelaten nikah dengan orang Betawi. iya Pak. Waktu itu. Brojol 10. Iya, tapi udah mantan kan Pak ya. Oh, iya. Itu udah kalau kata Bapak, kata Pak Haji kan si bangsat itu. Ya, si bangsat. Udah nggak usah diingat-ingat kan ya Pak ya. Oh ibu tahu kalau saya suka ngomong si bangsat? Iya kan kalau pencerahan tuh Pak. Iya. Terus di YouTube gitu kan, saya sering nonton seperti itu Pak. Ya. Nah terus ya itu tadi Pak. Jadi saya udah cerai karena memang kelakuannya seperti itu, sampai rumah dijual, anaknya banyak coba Pak. Tapi alhamdulillah ya Pak, dengan kesabaran saya nggak pernah berantem Pak, karena saya tuh diam. Kegiatan saya kan ngurus anak ngajar, ngurus anak ngajar, karena nggak sempet bagaimana ya, karena anak 10 ya Pak ya. Tapi alhamdulillah gitu Pak ya. Nah terus Jaraknya setahun. ada yang 2 tahun, Oh, iya. ada yang 1 tahun, ada juga karena Nggak KB tuh Bu waktu itu? gini Pak, waktu itu kan saya sudah berusaha KB juga, nggak cocok. Kata dokter itu kontrasepsi yang ada hormonnya ibu tidak cocok. Jadi satu-satunya hanya itu spiral gitu. Tapi saya takut Pak kalau pasang spiral gitu. Jadi ya Udahlah brojol aja dah. Brojol lagi. Iya, gitu Pak. Tapi sebenarnya gini waktu itu bini nggak. lo 5, anak lo berapa ya? 4. Tuh, Karena waktu bininya 5, anaknya 4. Ibu, gitu ya, Pak, ya? Iya ibu, Enak 1, banget itu. anaknya 10. Ini kan bininya 5, berapa aja? Dia pengen lihat, coba ibu lihat ke belakang. Iya, Pak. Oh, istrinya 5. Iya, masa sih Pak? Ya, Anaknya Masya 4. Allah. Iya. Kalau ibu kan 1, Iya. anaknya karena- 10. Karena sebenarnya saya kan setia ya Pak ya. Iya dong. Cuman ini suami ini, bapaknya ini yang itu bangsat Pak. Luar biasa itu dia kelakuannya. Ya sudah, itu kan sudah masa lalu ya Pak. Nah terus memang saya ada jodoh lagi Pak. Cuman suami saya ini yang sekarang kan nikahnya kemarin masih nikah siri ya Pak ya. Terus Umurnya berapa? Kalau ibu sekarang 62, suami yang sekarang? sama Pak, pantaran, lahiran 63. Oh sama. Sama, Kan, Pak. ketemu di mana? Jadi beliau itu dulu kan guru SMA, guru anak saya Pak. Oh guru anaknya. Tuh ya nggak tahu entah waktu itu terus kenal gitu ya. Nah terus kok ini gitu ya. Serak. Jadi serak gitu. Jadi. Tahu saya, padahal saya susah loh Pak. Saya maksudnya banyak yang ini gitu Mau ya move Pak. on susah. Nggak, maksudnya saya bapak ini kok yang sekarang ini kok ya terus serak gitu loh Pak. Langsung serak. Padahal banyak yang dekati saya, mungkin saya pikir buat main-main mungkin gitu kan. Saya Yeah. jadi nggak mau gitu kan. Yeah. Saya udah punya feeling walaupun mereka banyak duit ini ya ya dinas ya, orang dinas gitu, ada juga temen guru Padahal Pak, udah sekolah. ngelahirin 10 ya. Tapi cowok masih rebutan ya. Masih, Pak. Wow, Masya Allah. wow. Iya, benar, Pak. Pantesan kameramen duduknya nggak berhenti, lo ngaceng kameramen. Lihat kameramen duduknya tuh. Iya Pak, karena saya tuh- Kameramen lahir tahun berapa ya kameramen? 68. Iya. Lihat Masih umur muda. 62 masih ngaceng kameramen. Iya Pak. jadi Ibu tuh gitu. emang luar biasa Bu. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi Akhirnya gitu, ibu Pak. pilih yang sekarang ini jadi suami nih. Iya, tapi masih apa ya, waktu itu nikah siri. Tapi sekarang berusaha saya untuk satu rumah, karena kan kalau ada suami kan dimanfaatin ya Pak ya, bukan dimanfaatin gimana kan, untuk nenen gitu ya, maaf ya Iya, Pak ya, iya. seperti itu. Jadi Pak Haji kan diantaranya Mau gak dia kan Bu kalau seperti itu. dinenenin Bu? Ya. Mau gak dia kalau suruh nenen? Mau banget dia Pak. Mau. Maunya setiap hari. Kameramen, lo mau gak kameramen? Kameramen nenen mulu Iya, otaknya. dia maunya, teman. Mau. Kadang saya besok aja ya Pak gitu. Tapi kalau dia maunya terus-terusan, makanya saya Terus-terusan. bilang, makanya saya bilang, udah Pak, jangan ini ya, kan ada rumah juga Pak, beliau ya, jangan pulang dulu ya Pak, di sini aja gitu. Kan aku pengen usaha Bu gitu kan. Jadi kita tuh berdua memang sudah Nah kalau pensiun ya abis Pak. nenen, Iya. suami ada kelanjutannya gak ML?
Iya Pak, pasti ada maunya yang Pasti? seperti itu. Iya. Kalau udah begitu langsung begitu Pak. Langsung ML? Nggak mau nenen aja, nggak mau. Nggak mau? Wah. Iya. Alhamdulillah. Gitu Pak. Jadi gini Pak Haji ya. Saya setelah kembali ya Pak, setelah umroh saya bisa ini ya Pak, saya curhat ya Pak. Nah, itu waktu itu kan saya masih punya utang di Bank DKI Pak Haji, karena untuk renovasi rumah tadi, ya kan. Nah terus belum lunas, udah pensiun saya top up lagi Pak. Oh, top up. Alhamdulillah karena Jaminannya SK. Pak. Nah SK pensiun kemarin itu Pak di Bank DKI. Kebetulan saya juga gajinya di situ kan Pak ya. Nah terus ya untuk renovasi kurang Pak. Aduh gimana ya ini, akhirnya saya ada yang nawari itu Pak, ada aja itu kalau saya pensiun tuh yang nawari di HP itu ada aja. Aduh gimana nih, saya kan masih punya utang di Bank DKI. Akhirnya salah satu saya klik tuh Bank Banten gitu, katanya bisa bantu. BJB. Ya walaupun saya masih punya utang bisa katanya gitu. Jadi take over dong dari DKI ke Bank BJB SK-nya. Iya gitu Pak. Jadi sekarang gaji pensiun saya di Bank BJB ya. Nah terus jadi nambah utang lagi Pak itu. Sementara pensiun saya ya segitu, jadi malah jadi habis Pak gaji pensiun saya di ya itu tadi di udah otomatis Kan potong, Ibu Pak. udah nonton YouTube saya. Iya Pak Haji. Ibu jangan kalah dong keyakinannya sama pikiran. Besi kalahnya bukan karena gergaji, tapi karena karat. Keyakinan itu kalahnya sama pikiran. Jadi ibu nggak boleh berpikir, saya jadi utangnya banyak. Jangan, karena kan ibu udah ada suami tercinta yang sekarang nih. Iya. Kenapa nggak ibu kaya raya tajam melintir dari Iya. nenen? Mau Pak. Saya Nah itu begitu, aja. Pak. Jadi paksain tiap hari nenen tiap hari. Iya. Tawarin suami. Iya. Ibu kalau manggil suami apa sekarang? Bapak. Pak. Mas. Nenen ya. Iya, dia nenen. Walaupun nanti nenen dia ada kelanjutannya mau ML, ya udah turutin. Iya gitu. Nah Pak, nanti maunya. kalau boleh tahu nih, kalau abis ML spermanya keluar apa enggak? Keluar, pasti keluar Pak. Nah itu dikeluarin di dalam apa di luar? Di dalam Pak. Nah Selalu di dalam. setelah itu dicabut kan alat kelaminnya suami. Iya, Pak. Nah itu yang bersihin alat kelaminnya suami siapa? Suami Kalau sendiri, bisa ibu Pak. yang bersihin, dia nggak gitu, boleh. Pak. Jadi kalau dia udah keluar spermanya, usahain dia tetap di tempat tidur. Ibu yang turun dari tempat tidur, ambil tisu basah atau ambil tisu atau ambil anduk basah. Iya. Nanti ibu yang bersihin tuh alat kelamin sambil ibu ngomong, terkabul begitu. Iya, Pak. Jadi kita jadikan suami kita adalah raja di atas tempat tidur. Oh gitu Pak. Ya. Begitu. Iya. Jangan udah keluar dia bersihin, Iya, jangan. masih sendiri Pak. Tenang Mas, di sini kata guru saya, ini yang bikin kita kaya raya ini. Yang gimana? Ya ini nanti saya bersihin gitu. Iya Pak. Iya. Istri yang mandiin suaminya itu saldonya istri nggak pernah di bawah 1 M. Jadi ibu yang mandiin, ambil bangku suruh duduk, ibu yang mandiin. Terus kadang pernah saya coba gitu Pak Haji. Nggak mau dia Pak Haji. Pelan-pelan dirayu, nanti Dirayu, mau. Pak. Jadi dimandiin aja. Dimandiin. Kalau suami pipis, ibu yang bersihin alat kelaminnya suami, dipetel. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Dibersihin pakai apa itu Pak? Diguyur air Pak? Diguyur air. Oh. Ya, tapi yang diguyur bukan orangnya, tapi alat kelaminnya. Oh iya. Kalau Pak. guyur orangnya mah masuk angin. Iya. Iya maksudnya pernah saya mau ini mandiin nggak mau Pak, mungkin malu kali ya Pak. Nggak apa-apa, pelan-pelan mau Bu, pasti mau. Ketiga, kalau makan ibu yang nyuapin. Oh gitu. Setiap hari ibu yang nyuapin sambil ibu ngomong, cair, punya duit 10 miliar, punya duit sambil itu Bu. Ibu coba lihat deh. Zaman ibu anak pertama, anak kedua,
anak ketiga, Iya. ibu nyusuin anak, Iya. rezeki ada aja. Alhamdulillah iya. Iya. Pada saat ibu mandiin anak, Iya. rezeki ada aja. Iya, Pak Haji. Pada saat ibu nyuapin anak, rezeki ada aja. Iya, Pak Haji. Pada saat ibu anak pipis atau pakai baju, ibu yang makein. Iya. Iya. Bu, saya udah segede gini, Bu. Pakai celana dalam aja saya masih dipakein sama istri saya. Iya, Pak Baju Haji. masih dipakein. Iya, Pak Haji. Masya Allah. Gitu. Kok begitu Pak Haji? Emang saya bikin begitu sampai hari ini. Dan duitnya nggak ada serinya. Coba ibu praktekin. Sambil bilang cair-cair gitu, Cair, Pak. cair, 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 cair. Gitu ya, Pak ya. Cair, 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 cair. Iya, iya, iya. Pasti Bu. Biarin kita bikin kolokan suami. Yang penting kita punya di 10 miliar. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Iya, Pak. Jadi gini, waktu itu untuk karena saya punya utang ya, Pak ya, yang di Bank DKI itu kan, saya coba untuk naruh celana dalam yang bekas pakai di atas pintu, Pak. Tapi sudah berbulan-bulan saya kok kayak belum lunas, mungkin karena gini, Pak, saya tuh ada wapak, Pak. Waktu itu pernah dikasih kiai ya, Pak ya, wapak waktu masih di sekolah, terus di depan pintu juga, di atas pintu di rumah waktu itu kan. Nah, pas saya pindah, saya bungkus tuh, Pak. Nah, kemarin baru inget, Pak, ih, saya mau ke RDAY gitu kan, mau ini ada wapak, inget saya. Udah saya buang, Pak, alhamdulillah. Itu pengaruh ya, Pak ya? Iya. Orang yang punya wafak, punya pegangan, punya SIM, punya mustika, sampai kapanpun utangnya nggak bakal lunas. Yang ada top up, top up, top up, top up. Motor udah lunas, kredit lagi motor baru. Rumah udah lunas, kredit lagi rumah baru. Alasannya buat anak, alasannya buat cucu, alasannya buat ini. Banyak alasan. Karena ada hodamnya di badan kita, karena ada jinnya. Selalu jin kan banyak alasan. Gitu, Pak Haji. Utang udah lunas. Iya, iya, iya. Iya. Kan gue mau beli motor buat cucu gue. Ada aja alasan. Akhirnya nggak lunas-lunas. Terus apa saya lagi? Ingat kemarin, alhamdulillah udah saya buang, Pak, di kanal itu, Pak, kali Ya. kanal. Nah, ya, pasti nanti ini ya, Pak ya, lunas ya, Pak ya utang Pasti. saya. Pasti ya, Pak ya. Pasti. Amin. Ibu udah meraktekin ilmu RDAI apa kalau saya boleh tahu? Iya, saya kan ini saya privat ketiga ya, Pak. Saya waktu sejak privat pertama itu juga alhamdulillah sudah menjalankan itu yang bangun jam 00 Pak Haji. Ya bangun, senyum, terus mandi pandan Pak Haji, sampai saya nanam pandan sekarang Pak Haji ya. Nah, terus sholat tahajud. Terus baca Al-Quran kan pernah utarakan Pak Haji, saya belum lancar bacanya Pak. Akhirnya saya baca pakai bahasa Latinnya gitu, tulisan Latin Pak Haji. Nah tapi saya tuh belum bisa sampai 12 juz Pak, karena memang ini di mata saya ini kok belakangan ini justru agak burem gitu Pak. Contohnya? Nah, ini loh, penglihatannya ini kok agak gampang gitu, Pak. Ibu ambil alat kelamin suami, digosok di mata ibu. 9 kali kiri, 9 kali kanan, nanti normal. Pegang alat kelamin istri sebelum dimasukin ke alat kelamin ibu. Atau kalau udah keluar takutnya dia geli, kerih. Kalau dia belum keluar spermanya nggak kerih, digosok-gosok nggak kerih. Kok tahu? Pengalaman kameramen ya, kameramen. Jadi sebelum keluar Pak. Sebelum alat kelaminnya dimasukin, bentar ya Mas, aku pinjem alat kelamin kamu, gosok di mata kanan 99, mata kiri 99. Udah selama 9 hari, nanti normal. Setiap hari Pak? Tiap hari. Enggak harus pagi, sore gitu? Enggak, tiap hari bebas waktunya. Bebas waktunya, oh iya Pak Haji ya. Nah, terus ini Pak Haji, saya tuh ada tai lalat ini Pak Haji di tete. Oh gampang. Apa makanan favoritnya ibu? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12 buat tolak bala. Kalau enggak, utangnya enggak lunas-lunas. Ada aja. Pengeluarannya banyak aja. Apa makanan favorit ibu? Misalkan gado-gado di pasar Babelan. Berapa tuh? Misalkan 10.000. 10.000 kali 500 anak yatim kali 12. Aku sukanya nasi padang.
Apa tuh lauknya? Tunjang atau kikil, berapa harganya? 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12 itu. Gampang. Dicicil boleh, sekaligus boleh. Nanti tolak balak, nanti utangnya lunas. Apa sih? Ada tai lalat. Tai lalatnya warnanya hitam apa merah? Merah Pak Haji. Wow. Kecil gitu, titik kecil kok ada merah-merah. Di atas pentil apa di bawah pentil apa di kanan pentil kiri pentil? Sini, Pak, di kanan sini Pak. Di kanan. Wow. Ya, di kanan sini, tapi kecil gitu. Di sini Sedekain, juga ada Bu. kayak bukan apa sih Pak? Kayak bukan tai lalat, tapi kok merah-merah kayak melentik kayak tai lalat, tapi Ya. kalau tai lalat kan biasanya hitam ya Hitam. Pak. Ini kok kayak agak Jadi kurang. kalau ibu nggak sedekain nanti ibu pasti pisah lagi sama yang kedua. Walaupun nanti dia sayang, pisah lagi kayak gitu. Pasti ibu nanti dikecewain, pasti ibu nanti dibikin sedih. Iya, ini aja masnya tuh kadang-kadang, Bu aku pulang ya, katanya. Jangan pulang dulu Mas, jangan, kan saya maksudnya kan itu Menenen. 9999. Iya. Pak. Nah, kalau dia maunya akhirnya nggak jadi pulang. Oh, gitu, iya. Pak. Rayu bu, Iya, ini Raya. sambil dinenenin ibu doanya di ubun-ubunnya emas. Iya. Betah-betah sayang sama saya, langgeng-langgeng, rumah tangganya langgeng, nanti langgeng. Iya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Apalagi? Itu kan anak saya kan yang kemarin ngajak umroh itu Pak. Dia pengen nikah, belum nikah Pak. Pengen nikah, Mama aku pengen nikah katanya. Tapi kan dia belum punya pacar Pak. Tapi banyak yang mau mungkin dia, tapi belum apa ya. Gampang. Nggak serak Ibu aja, promosi Pak. di sini. Intinya saya kan pengen itu Pak, kaya raya tajir melintir itu ya Pak ya. Iya. Jadi semua biar Ibu dengan kaya raya tajam melintir dengan tadi mengabdi sama suami tercinta. oh iya Pak. Bisa gak? Bisa Pak. Terus? Tapi gini Pak, kan ini suami saya ada di luar Pak. Ya. Tadi saya mau masuk ke mari, menuju kemari. Ayo Pak, ayo Mas, Ibu duluan ya gitu. Nanti kalau saya panggil masuk ya Pak, masa iya gitu. Karena beliau itu untuk ibadahnya itu belum ini Pak. Padahal udah usia gitu, ibadahnya itu belum rutin gitu. Terus? Jadi kalau sholat gitu masih bolong-bolong gitu Pak. Terus? Sholat wajib aja masih bolong-bolong gitu. Nah kalau misalnya nanti di ini Pak Haji suruh ibadah ekstrim gimana gitu. Sementara sholatnya masih ini Pak gitu. Kalau pagi aja subuh dibangunin Pak. Saya udah selesai habis sholat subuh. Terus alhamdulillah saya juga sudah ini praktekin Pak Haji, praktekin yang itu yang 18 sama itu sholat taubat itu baru berapa Terus? gitu. Tapi habis selesai aja baru saya bangunin aja ya begitu. Tapi kadang-kadang iya mau tepat waktu kadang-kadang. Tapi belum mau ke masjid Pak. Oh iya. Gitu Pak. Terus gimana Pak Haji kalau sebegitu? Nomor seperti satu itu? ibu dengan mengabdi aja sama suami Mengabdi itu aja, udah Pak, ya. kaya raya tajir melintir. Gitu Pak Haji. Bisa gak ibu kalau suami baju ibu yang pakein, Oh gitu Pak Haji. celana ibu yang pakein, Ya bisa. celana dalam ibu yang pakein, kaos Iya, kutang ibu yang pakein, Iya, bahkan nyisir aja ibu yang nyisirin. Gitu ya Pak Haji. Iya. Cuman kadang-kadang masnya mau enggak gitu. Harus mau. Dia. Saya begitu Iya, juga. Pak. Tanya suster saya, suster, yang pakai celana dalam gue siapa? Iya. Tuh, baju, nyisir, celana dalam, mandiin, semua. Suapin ya Pak. Iya nyuapin. Tapi kan duitnya nggak ada serinya. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Nah, ya. Terus apa Tapi, lagi? Kalau ini bapaknya belum ibadahnya belum ini konsisten gimana Pak? Gimana? Ibadahnya belum rutin gimana Pak? Nggak apa-apa, ibu aja yang meraktekin. Oh iya Pak. Ibu. Iya. Gitu. Saya kalau untuk yang nenen emang mau dia Pak gitu. Nenen bu. Iya. Istri yang hobinya nenenin suami, walaupun usianya dia 62 tahun, seperti wanita usia 22 tahun. Tuh,
Oh gitu Pak ya. Wanita yang hobinya nenenin suaminya, walaupun umurnya dia 62 tahun, kalau dia reuni sama teman-temannya seperti usia 22 tahun. Oh, Bener, saya nggak bohong. gitu Pak ya. Pas kemarin itu kan ada pertemuan Pak ya, guru-guru yang udah pensiun gitu kan. Bilang, ini tadi kok masih muda banget gitu. Iya. Masa sih saya bilang. Betul. Gitu. Terus enggak, Mas Tati kok kelihatannya malah jadi fresh gitu. Fresh. Alhamdulillah gitu. Wanita yang hobinya nenenin suaminya, wajahnya fresh, badannya fresh, kulitnya halus, tanpa harus pakai ke klinik kecantikan yang ratusan juta. Iya, benar. Obatnya apa? Nenen. Jadi ibu nenenin suami, sepertinya ketuaannya disedot sama suaminya. Jadi nanti suaminya yang tua, ibunya muda. Dia jadi tua. Suaminya jadi tua. Ini jadi gini Pak Haji, kan itu depan rumah saya. Itu seberangnya itu kan tulisannya mau dijual Pak Haji. Pasti jadi milik ibu. Amin. Dengan ya nenenin Allah. aja. Oh gitu Pak Haji. Nenenin, bisa gak? Allah. Bisa Pak Haji. Nenenin. Bisa. Iya bisa Pak Haji. Jadi ya gitu Pak Haji. Ini ya, suami saya suruh masuk nggak Pak ya kira-kira? Nggak usah. Nggak usah ya. Iya. Udah, orang dia tadi juga diajak. Emang dia udah berapa kali tuh nganterin sih Pak. Iya. Pernah waktu itu saya ajak pencerahan ke atas nggak mau. Iya. Jadi dibawa aja. Nggak usah. Gitu. Yang penting pokoknya Bisa, Pak. ibu aja yang meraktekin. Iya Pak Haji. Buktiin sama suami, rumah sebelah yang mau dijual jadi milik ibu, tapi uangnya nggak dari suami, dari Allah langsung ke ibu tunai. Amin. Syaratnya cuma ibu wajib nenenin suami, paksain nenenin suami. Jadi kalaupun nggak mau kita rayu-rayu, Iya. harus Kalau itu mau. mah mau dia Pak. Mau. Kalau nenenin mau. Mau. Pak. Mau. Nanti habis nenen lanjut ML. Iya maunya begitu. Ya nggak malah. apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau yang itu dipakein bajunya, ini dicebokin gitu dia masih Pelan-pelan. Yang penting nenenin dulu sama ML dulu. Iya. Nanti menuju arah ke sana. Jadi sambil nenenin, ibu remes alat kelamin ibu, taruh di wajahnya. Kaya raya, tajir melintir. Dalam hati, mau saya openin, mau saya mandiin, mau saya suapinin, mau saya pakein baju. Mau, Bu, saya segede gini Bu, belum pernah pakai celana dalam sendiri. Kecuali kalau saya di sini ya. Iya. Misalkan kalau di rumah enggak, ada istri saya, dia makein celana, dia yang makein kaos kutang, dia makein baju, dia yang nyisirin. Semuanya istri saya. Iya. Kalau istri saya nggak ada, ya suster. Iya. Kerjaan iya. itu. Iya. Kok gitu Pak Haji? Karena saya mau kaya raya tajir melintir, nggak mau saya capek. Kan kalau orang begitu kan nggak capek, Iya Pak. bukan kolokan. Iya Pak Haji. Saya bangun sendiri. Nah ibu juga gitu. Karena ibu yang belajar, Iya. ibu yang praktekin, suami terima beres. Iya. Bisa? Pak Haji. Bisa Pak Haji. Jadi setiap hari wajib nenen, Iya, paksain. Setiap hari wajib ML, paksain. Tiap hari ya Pak Haji. Iya dong, lihat hasilnya. Iya Pak Haji. Jadi kaya raya tajir melintir tanpa harus bekerja. Iya Pak Haji. Nanti ibu testimoni di depan. Alhamdulillah sekarang saya tidak bekerja, penghasilan saya 10 miliar. Amin ya Allah. Saya cuman satu ikut Pak Haji, nenenin. Sampai nenen saya hilang. Emang kayak gitu. Bisa? Gitu. Paksain ya, Iya, Pak Haji. ajarin centong. Nyentongin. Iya, Pak Haji. Iya, untuk centong ini saya udah lihat kan ya untuk lihat. iya dari Pak Haji Marco, dari Pak Haji, dari ini cuman saya untuk lebih pahamnya gitu Pak ya. Udah sama dikasih uang bibit Ya disimpan. Pak, ya. Katanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji itu pembukanya atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya yatim RDAY kandang Dek pimpinan Bapak Haji Susanto Tim Suwondo ajak saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar dikabulkan Allah, dikabulkan Allah, dikabulkan Allah. Dipanggil ini. Ya Pak. Ganteng datang ya ganteng.
datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke lemari, masuk ke rekening, datang, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang minimal 9 kali setiap hari di jalan. 9 kali, Pak. 9 kali minimal. Oh, minimal. Minimal begininya 9 kali. Cari waktu yang hati pas senang. Iya. Luang. Oh iya, Pak, ya. Iya, Pak, ya. Siap ya. Iya. Bisa. Ya, bisa, Pak. Ya. Paksain ya rumah sebelah kebeli ya. Amin. Jadi milik ibu ya. Itu Harus. iya. Dicolek-colek enggak, Pak, itu? Iya dong. eh, Atau ibu sambil ML sambil nenen ngomong aja, rumah itu nomor sekian jadi milik ibu, nanti jadi milik ibu kok, gitu. tanpa disentuh-sentuh. Oh gitu, Pak. Bisa? Harus dicolek itu, Pak, rumahnya. Bisa dicolek, bisa nggak dicolek pun bisa. Iya. Oke? Oh, iya. Jadi Oke, milik. Pak Haji. Sip, terkabul. Amin ya Allah. Cair ya, 10 miliar tiap bulan ya. Amin ya Allah. Cair. Makasih, Ya. Pak Haji. Makasih, Pak Haji. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Tinggal di mana? Oke. Saya domisili Tanjung Pinang, Pak. Ya. Sehari-harinya apa? Saya selama 3 tahun ini sudah menganggur, tak dapat pekerjaan. Tadinya apa kegiatannya? Saya pelaut, Pak. Pelaut. Ya, pelaut. Jadi apa pelaut? Saya sebagai kapten kapal. Kapten kapal. Iya, Pak. Sekarang usia berapa? 56. 56. Oh, lahir tahun 69. 69. Betul, Pak Haji. Nah, ini dah sekarang susah dapat kerja karena rata-rata perusahaan pelayaran butuh pekerja yang umur maksimal 55 tahun. Ya. Sama kalau yang sudah punya pekerjaan tetap 60 tahun masih bisa. Ya. Nah, sekarang maksain ke RDAE, apa hajatnya kalau boleh tahu? Saya hajatnya Pak Haji kalau bisa saya dapat kesehatan yang sempurna, sama dipermudahkan untuk mendapatkan pekerjaan kembali, Pak Haji. Saya ini selama ini sudah 3 tahun menganggur, tidak dapat pekerjaan. Tahun lalu saya kenal ini RDAY bulan Mei, pertengahan Mei. Mulai dari waktu itu Pak Haji saya amalkan yang ilmu RDAY, bangun sebelum tengah malam, senyum 41 kali, mandi pandan, terus tahajud, baca Quran sampai subuh. Tapi sampai saat ini belum pernah mencapai sampai 12 juz. Maksimal bisa dapat 7 juz. Itu pun sudah tahege-hege itu baru bisa dapat. Padahal saya sudah tingkatkan kelancaran bacaan Quran saya. Tapi ya belum bisa juga mencapai. Nah, 10 bulan saya amalkan ini, mandi malam dan seterusnya, baru dapat saya kemarin konfirmasi untuk kontrak 1 bulan, kerja kontrak 1 bulan. Ya. Dari tanggal 13 Maret sudah dapat konfirmasi kontrak 1 bulan, tapi mulainya dari tanggal 5 sampai terakhir kemarin tanggal 27. Ya. 27 April ini
Besoknya standby di sana di Bangka. Besoknya lagi 29 saya berangkat ke Jakarta. Terus? Jakarta baru ke Bogor. Sampai di kota Bogor sudah tengah malam. Tak ada yang mau hantar lagi ke sini. Akhirnya aku nginap di Bogor semalam. Oh iya. Lepas itu baru besok siangnya baru terus ke sini pakai Gojek itu Pak Haji. Ya. Sampai di sini ke kantin baru tanya yang ibu kantin karena ada pesan dari Bu Ayi bilang kalau mau ambil kamar tanya itu Bu kantin. Ya. Ya aku tanyalah dapat dikasih kamar di bawah situ Pak Haji. Ya. Setelah itu saya message lagi ke Bu Ayi bilang ini aku sudah di lingkungan RDAY. Dia suruh kalau mau prepaid ditransfer, dia kasih saya nomor rekening. Sudah saya transfer baru saya share ulang hasil transfernya baru dikasih daftar. Daftar hari ini jam 13 nomor 4. Ya, itulah anunya Pak Haji. Jadi saya sudah amalkan 10 bulan itu ilmu RDAY bangun tengah malam baru dapat kontrak kerja. Oke. 1 bulan. Dari hasil kontrak saya inilah saya paksakan untuk bisa Privat. begini 10 Pak Haji. juta. 10 juta. Iya. Itulah Pak Haji. Walaupun masih banyak tunggakan, banyak utang. Banyak pengeluaran, tapi Ya, paksain sedekah saya- 10 juta. Iya Pak. Paksain sedekah 10 juta. Betul Pak Haji. Walaupun banyak pengeluaran. Banyak pengeluaran. Ini pun saya belum pulang rumah ini langsung ke sini nih. Dari mana? Dari tempat kerja. Oh, dari tempat kerja. Ya. Kami kemarin kontraknya dari Puan China. Oh ke iya. Bangka. Bawa kapal. Bawa kapal delivery kontrak 1 bulan. Punya perusahaan apa punya pribadi kapalnya? Perusahaan iya. Pak Haji. Perusahaannya di Bangka memang perusahaannya. Perusahaannya di Bangka. Ya, Bangka Jaya Lain namanya. Oh, di Bangka Jaya Lain. Ya. Ada juga anunya kantornya di Jakarta Barat. Nah, kalau bos jadi nakoda, jadi apa? Nakoda. Nakoda itu gajinya berapa sebulan, bos? Tergantung dari perusahaan juga. Kalau yang sekarang ini gajinya berapa? Kalau yang perusahaan kemarin kontrak kami itu dia mau kasih gaji saya 15 juta saja Sebulan. sebulan. Selain gaji 15 juta, dapat apa lagi? Ada kata uang trip, ada uang premi, tapi tidak tahu lah, tidak tahu bagaimana itu. Itu suka-suka perusahaan. Tapi kami sudah tolak. Saya sudah turun dari kapal. Oh. Saya bilang, Anda usahlah dulu lah. Aku mau pergi prepaid dulu. Kalau soal kerja itu nanti saya cari kerja lagi yang lain. Karena sudah finish kontrak Pak Ji. Oh iya. Kontrak cuma 1 bulan. Oh 1 bulan. Jadi di laut 1 bulan. Dari pokoknya dihitung start dari berangkat dari Jakarta naik pesawat sampai ke sana hitungannya 1 bulan. Tapi kemarin tanggal 27 kami akhiri. Oh iya. Ya, karena kapal sudah sampai. Memang perjanjiannya kapal sampai di Bangka kontrak bisa finish. Oh iya. Ya, itulah Pak Haji anunya. Nanti dilanjutin sama nakoda yang lain lagi. Inilah mau cari lagi yang lain. Oh Atau iya. ada yang lebih bagus. Nah kalau boleh tahu nih, di usia Bapak 56, apa sih keinginannya? Cita-citanya? Ambisinya apa kalau boleh tahu? Ya, istilahnya paling tidaklah kita ada kemampuan lagi untuk di bidang finansial, untuk melanjutkan sekolah anak-anak, mempertahankan sambung hidup keluarga. Karena anak saya masih muda-muda Pak Haji. Anak saya pertama baru kelas 3 di pondok, 3 SMA. Yang kedua baru kelas 3 juga di pondok. Nanti naik bulan depan ini naik kelas 3. Sama-sama mau naik kelas 3 Pak Haji. Nah kalau boleh tahu nih, Bapak udah meraktekin ilmu RDAI apa aja, coba diulangin lagi. Pertama Bapak meraktekin ilmu RDAI yang mana aja coba? Itu Pak Haji itulah yang bangun tengah malam, mandi, senyum 41 kali, mandi, tahajud,
baca Quran, kadang-kadang juga itu tobat telanjang, seperti itu. Sama itu selalu balik pakaian dalam. Itu kadang-kadang sudah saya praktekkan itu Pak Haji. Pernah juga saya coba mau jual aset karena kebingungan sudah mau bayar uang anak sekolah. Saya praktekkan itu air cucian kita punya kemuluan disiram ke lahan yang akan dijual. Nah, itu saya sudah praktekkan juga. Sudah pernah ada yang minta survei. Saya juga sudah praktekkan itu dipegang dulu itu alat kelamin, baru salaman, baru dikata-katai. Tapi tidak jadi juga Pak Haji. Oh iya. Sudah dilihat, sudah disurvei lokasi. Ya. Dia sebenarnya sudah suka karena akses lokasi saya itu mobil bisa masuk, baik musim hujan maupun musim kemarau, bisa sampai di lokasi. Nah, cuma besoknya alasannya lagi bilang duitnya tidak cukup. Oh iya. Itu yang saya sudah pernah praktekkan itu Pak Haji. Nah, kalau Bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, pelan-pelan dipaksain baca Qur'annya menuju 12 juz, bisa gak semalam? Karena ini udah dibuktiin sama tamunya, sama sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia maksain baca Quran setiap malam 30 juz, kaya raya tajir melintir. Nah, coba Bapak baca Qurannya dipaksain. Contohnya kalau Bapak lihat kemarin di YouTube ada orang Riau, alhamdulillah maksain baca Quran baru 12 juz, baru berapa kali bisa cair 100 juta. Ada lagi yang dagang gorengan, alhamdulillah sain cair 250 juta. Nah, Bapak kira-kira bisa gak pelan-pelan dipaksain baca Quran? Sudah biasa Pak Haji, saya paksakan itu. Sampai berapa juz udah pernah? Paling maksimal pernah dapat 7 juz. 7 juz, nggak apa-apa, pertahanin dulu. Itu pun saya sudah kira laju lah saya baca. Ya. Macam Yasin kan, Yasin sudah kira dihafal. Kalau dibaca itu lagi laju. Ya. Kadang-kadang saya sudah ikuti seperti itu, tapi enggak bisa maksimal juga sampai 12 juz. Belum sampai 12. Bertahap bisa gak pelan-pelan? Saya enggak bisa pastikan lah itu Pak Haji, karena kemungkinan bisa lah kalau umpama harus bisa. Nanti ada hidayah lagi. Imam siapa tuh yang baca Quran tiap malam khatam? Imam Syafi'i. 2 kali khatam tiap malam Imam Syafi'i. 2 kali khatam tiap malam Imam Syafi'i. Nah, Bapak pelan-pelan aja. Besok 7 juz lagi, besok 7 juz lebih, besok 7 juz lebih. Pelan-pelan nanti menuju ke 12 juz. Itu aja dulu. Kedua, Bapak paksain sholat tobat dikerjain. Bisa gak? Harus bisa. Paksain Bapak baca Quran 12 juz, sholat tobatnya harus bisa. Pasti Pak Haji, pasti. Ya. Nah, kedua, Bapak nanti berdoa sama Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah. Padahal belum. Dasarnya ada gak di hadisnya? Ada. Hadisnya apa? Coba. Iya, jadi Rasulullah memberikan motivasi ya Pak kepada kita bahwa hajat kita pasti dikabulkan Allah. Karena Nabi mengatakan Allah itu malu melihat hambanya yang mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah sementara Allah belum mengabulkan. Jadi kalau kita sudah praktekin ibadah ekstrim tadi,
dan kita mengangkat kedua tangan kepada Allah memohon hajat kita, Allah kok tidak mengabulkan, Allah malu. Maka kita praktekin ini semaksimal mungkin. Iya. Ya, jadi seperti bapak lah, kalau anaknya sudah mengerjakan apa saja yang baik membantu bapak, anaknya baik, kemudian mengendahkan tangan kepada bapak, bapak akan berusaha untuk mengabulkan, pasti akan mengasihi, pasti akan memberikan permintaan putra bapak. Contohnya seperti itu. Suster, minta ke dapur suruh kantin suruh buka kelapa bisa gak? Dikerokin, guyur sini. Ini biarin di sini aja, pakai itu kelapa. Nah, kedua Pak, dari yang saya terangin baca Quran 12 juz sama sholat tobat sama tadi bermuhajat, ada gak yang susah kalau dipraktekin? Itu ngajinya itu bukan istilahnya susah, cuma kemampuan kita itu sampai di 12 ini belum mampu lah. Agak berat rasanya. Padahal semangat itu selalu ada. Iya. Nah, selalu ada. Tapi sudah saya buat secepat apa yang saya mampu. Tapi itulah maksimal 7 juz. Kemudian biasalah macam surat Yasin. Untuk surat khusus Yasin 7 menit sudah bisa siap. Itu khusus surat Yasin karena jauh-jauh sebelum saya kenal RDM, memang setiap malam saya baca. jadi macam sudah terhafal seperti itu. Jadi ya kalau seandainya sudah bisa selancar surat Yasin, mungkin bisa 12. Iya Pak Haji. Lama-lama bisa lah. Ya, itulah insyaallah. Cuma yang sasaran saya ini bagaimana caranya supaya bisa cepat dapat kerja. Seperti sedia kala, istilahnya biarpun terhalang dengan umur yang sudah istilahnya kalau sudah expire, tapi akan ada jalannya bisa lagi dapat kerja seperti sedia kala. Ada kemarin kami dapat info lagi, ada Cang nanti untuk kontrak delivery lagi dari Puan ke Dubai, tapi syarat yang keluar maksimal umur 55. Nah, kalau saya sudah 56 berarti tidak masuk. Tapi dokumen kami itu tetap kami ajukan. Nah, itulah yang diharapkan, semoga ada kebijakan daripada pengambil keputusan supaya 56 umur itu masih bisa masuk. Seperti itu. Siapa tahu ada Allah memberikan jalan keluar, ada doa-doa umpama dari ilmu kearifan alam dari RDAY yang kita bisa praktekkan supaya dari pihak pengambil keputusan bisa merubah perubahan itu supaya kita bisa goal. Seperti itu. Jadi intinya saya ke sini untuk bisa lebih sehat, bisa lagi lebih sejahtera, seperti itu, bisa lebih bahagia dengan keluarga. Karena ya terus terang karena saya penyakit diabetes sudah lama, jadi sudah lama juga tidak bisa istilahnya dari sini ML sama keluarga. Seperti itu Pak Ustaz. Ya. Boleh, kalau Bapak nggak bisa ML, nggak apa-apa. Iya ya Pak Haji. Bapak tinggal kuncinya satu, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau Bapak kan masih mikir, komen, ngeluh. Iya Pak. Mikirnya apa? Anak masih di pondok, butuh biaya. Nggak boleh, kan setiap anak yang lahir ke muka bumi bawa rejeki. Iya Pak Haji. Nah, Bapak kadang mikir, aduh, anak masih di pondok, butuh biaya. Gak boleh. Jalanin aja, syukurin aja, nikmatin aja. Iya Pak Haji. Bapak enggak mikir, komen, ngeluh.
Nah, coba latihan pelan-pelan. Gimana caranya latihan? Bapak nggak boleh mikir. Iya, iya. Pak. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Pasti bisa. Iya Pak Haji. Biar terkabul, Bapak bawaannya gembira, bisa gak? Iya, iya. Betul Pak Haji. Biar cepat terkabul, Bapak bawaannya gembira, bisa gak? Ya, sepertinya Karena bisa. kalau Bapak senang, rezeki datang. Iya, iya. Tapi kalau Bapak sedih, rezeki pergi. Iya. Cuman itu doang. Betul. Jadi nggak usah ML. Ya kan Bapak tadi bilang, saya kendalanya belum bisa ML karena Iya. ada gula. Iya. Nah, tapi Bapak gembira bisa gak? Saya sih kadang-kadang gembira-gembira saja terus, cuma Mikirnya orang rumah itu yang kadang-kadang apa namanya ini kurang Tuntutan. gembira, kurang happy karena kita tidak buat lagi seperti itu. Itu Pak Haji. pokoknya maunya saya Bapak jalanin, Ya, jangan syukurin, syukuri. nikmatin. Saya nggak mau Bapak mikir, komen, ngeluh, nggak mau. Ya, ya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Jadi nggak boleh mikirin anak di pesantren, nggak boleh. Ya. Biaya, nggak boleh. Pasti nanti ada uangnya. Ya, Bisa? ya Pak Haji. Kadang-kadang saya sudah bertafakur, kenapa juga aku nggak mau pusing-pusing pikir anak, sedangkan biasa juga Pak Ustaz bilang biarkan saja anak kemauannya sekolahnya di mana, silakan dia ke sana, pasti nanti ada rezekinya sendiri. Makanya anak saya itu Pak Haji kemarin 2 tahun lalu dia minta mau pergi pondok di sana jauh sekali, Jawa Timur? bukan di Pak Haji, di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Ya, Payakumbuh. Padang. Padang. Ya, Terus? saya bilang, ya kalau kamu maunya ke situ silakanlah, tapi ya mesti mau belajar yang betul. Ini kok sudah tinggalkan rumah, sudah jauh-jauh, tinggalkan orang tua. Kalau belajarnya tanggung-tanggung kan sia-sia nanti. Ya insya Allah Pak. Nah, jadi dia sampai sekarang dia di sana Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Ya, ada itu sekolah itu Pak Haji. ICBS, pondok pesantren. Iya. Ya. Kalau yang kedua masih di dekat rumah, 40 kilo dari rumah, tapi tinggal di pondok juga. Sekali pulang 1 bulan. Sekali pulang. Ya, 1 bulan sekali pulang. Dia mau juga ke situ, ya silakan. Dan awalnya kita juga tidak percaya kalau dia bisa bertahan, karena kalau di rumah cerewetnya luar biasa, nakalnya luar biasa. Cerewetnya. Ya, padahal lelaki. Tapi begitu dihantar ke pondok sana, perhatikan, happy juga ini, tidak seberapa berat. Lewat sudah 40 hari baru bisa jenguk, baru kita bisa lihat, bisa pergi lihat. Wah, anak sudah kurus betul. Anaknya Iya, saya bilang kurang makan. entahlah, mungkin saya bilang, Ade, kau setiap hari menangis kah? Terus? Bilang, enggak lah, aku enggak pernah nangis kok. Oh, Jadi, macam mana kau di sini? Happy juga kah? Ya, happy. Banyak kawan dia bilang. akhirnya Ya, akhirnya sampai sekarang bisa bertahan. Syukuri Pak Haji. bisa bertahan. Bertahan ya, disyukuri lah. Bisa sudah mau naik, dan depan insya Allah sudah naik kelas 3. Oh iya. Nilai, tapi selama naik kelas 2 sudah, badan sudah agak naik. Badannya Badan sudah naik. udah naik normal ya. Tingginya sudah tambah 7 cm. Oh iya. Beratnya juga sudah bertambah. Masih kelihatan kurus, tapi sudah tidak seperti waktu masih 4 bulan, 5 bulan. Iya. Sekarang alhamdulillah. Nah, gimana caranya Bapak paksain baca Qur'annya ditingkatin dari 7 juz
ke berapa juz Bapak bisanya? 7 juz. Lebih dikit, nggak apa-apa. Nanti menujunya arahnya 12 juz. Nah, dari yang saya ajarin ini, Bapak ada gak yang sulit selain baca Quran 12 juz? Sholat taubat gimana? Bisa gak 56 kali? 56 kali sehari. Iya. 58 kali. Bisa gak? 68 kali. 58 60. kali. Ya. 68 kali. 68 kali. Maksudnya Ya. 68 kali. 68 tahayat apa? Rakaat. 68 salam. Ya itulah tahayat salam. Bisa gak? 68 Sehari. ah, Harus bisa. Sama nanti berdoa. iya. Bisa gak? Harus bisa. Ya, Pak. Pokoknya paksain. Nanti kita akan Karena hajat kita maksa, Bapak harus paksain ibadahnya. Karena Bapak maksa, saya juga maunya Bapak harus maksa. Iya Pak. Seperti Bapak maksa, pasti saya bisa ke RDAY. Pasti saya bisa privat 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 ke RDAY. Ini bisa privat. Pasti saya datang, pasti saya datang, pasti saya datang. Ini datang. Nah, mau saya yang nggak usah susah-susah yang kita pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa gitu. Bisa? 68 kali. Iya. Ada pertanyaan? Kita akan coba Pak aja. Coba ya. Ya. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar tiap bulan. Ya. Dikasih uang bibit dari Pak Haji, ya. Nanti ini jangan dipakai untuk belanja, Iya. disimpan aja, Iya ya. Pak Ustaz. Disimpan aja, terus sampaikan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Atas ridho dan Allah karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya lakukan ini Allah kabulkan, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Diajak komunikasi, dipanggil, ganteng, 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 ganteng datang ya, ganteng datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar saya, masuk ke almari saya, masuk ke rekening saya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Nyentongnya ke dalam. Nyentongnya ke dalam begini. Iya. Ya, jangan mepet-mepet, rusak. Ya, yang penting kena anginnya begini. Ya. Ya. Macam kalimat tadi tidak hafal, tidak berurutan. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Ya, diolah, Sebab dicontoh. saya biasa Contohnya coba saya biasa sinkronkan dengan bahasa Bugis. Iya. Boleh. Uangnya nanti tambah uang juga boleh ya. Iya. Nih, bawa. Cairnya bos 10M ya. 10M. Harus tiap bulan tanpa kerja. 10M. Harus. Paksain baca Qur'annya menuju ke sana ya. Ya. Baca Qur'annya. Kalau yang saya dengar di YouTube itu manggil duit, ada disebut situ, panggillah semua kawan-kawanmu, baik US dollar, Brunei dollar, Boleh. Singapura dollar, Boleh. Yuan China. Boleh. Nah, panggillah datang semua, Boleh. memenuhi rumah saya, memenuhi lemari-lemari saya, Boleh. memenuhi tas-tas saya, Boleh. memenuhi dompet-dompet saya.
dan memenuhi seluruh kebutuhan saya. Apakah sudah betul itu Pak Haji? Betul. Oh iya, iya. Pak, saya tahun 2000 Iya, iya Pak Haji. saya manggil mobil Isuzu Elf Long, Jeep Mercy, Rubicon, Hummer. Di 2025 sekarang Bapak lihat semuanya ada. 120 unit. 150. Iya, manggilnya di tahun 2000. Bertahap, Bos. Iya, iya. Berarti selama 25 tahun 125 unit. ya, semua sudah Isuzu Elf Long-nya 13 unit. Iya. Busnya 1. Truknya Bapak lihat di bawah. Iya. Floatnya Bapak lihat di bawah. Sudah. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Bisa? Amin. Amin. 10 miliar ya. Ya, 10 Baca Quran dinaikin ya. Ya, bisa. Bisa? Bisa Pak. Sip, cair 10 M. Terkabul. Allah. 10.